welcome to Rurugai Channel ya. Kali ini saya pengen ngebahas tentang online travel agent yang kadang-kadang kita sebutnya OTA ya. Beberapa temen nanya ke saya, emang saya bikin video kayak gini dibayar sama YouTube? Jujur, channel ini belum dimonetize. Saya sangat butuh bantuan buat temen-temen yang nonton di channel ini. Tolong di subscribe, di komen, di like, dan di share untuk teman-teman yang membutuhkan, karena ini kaitannya dengan virus corona atau COVID-19 yang berdampak di travel ya. Nah, saya pengen ngebahas namanya travel agent online. Buat kamu yang sudah tahu apa sih online travel agent ya, itu di skip aja, nanti kamu bisa ngeliat di deskripsi kemana kamu harus skipnya. Kemudian yang belum tahu online travel agent itu apa sih, kamu pernah denger dong namanya tiket.com, Traveloka, Via, Nusatrip, banyak banget ya. Nah, itu adalah online travel agent di Indonesia. Kalau misalnya kamu suka cari tiket di skyscanners.com, di sini akan ada muncul hasilnya itu banyak banget ya. Nah, itu adalah online travel agent di dunia. Tapi yang Indonesia nggak semuanya masuk. Biasanya sih hanya Nusatrip atau Via yang sering banget dapet info-info yang murah dari sana. Kebanyakan rata-rata adalah travel agent di luar negeri ya. Kalau saya ditanya, mendingan beli tiket di mana? Di online travel agent atau di website airlines? Menurut saya tentu aja di website airlines. Kenapa? Kalau ada masalah seperti sekarang ini atau pandemik virus corona, itu sangat mudah jika kamu di airlines. Tapi jika sudah terlanjur di tiket di OTA gimana? Oke. Menurut saya, kalau emang kamu biasanya membeli tiket di online travel agent, saya sih menyarankan belilah tiket di OTA-nya Indonesia. Kenapa? Karena kalau OTA luar negeri itu kadang email aja lama. Biasanya dia cuman kasih solusi email dan telepon. Untuk telepon sendiri, telepon ke luar negeri kan mahal ya. Saya sih cuma bisa nyaranin salah satu yang bisa kamu pakai, kamu gunakan untuk telepon ke luar negeri adalah kamu menginstal salah satu aplikasi namanya Skype. Skype ini mirip dengan WhatsApp, bisa telepon antar ID, itu gratis. Tapi kalau kamu telepon ke fixed line itu seperti nomor handphone, nomor telepon rumah, nomor telepon kantor, itu adalah fixed line. Itu kamu harus beli kreditnya ya. Harga di sini jauh lebih murah daripada kamu menggunakan VoIP. VoIP ini adalah voice over IP. Biasanya sih kayak Telkomsel, Indosat, XL itu punya harga untuk VoIP. Dibanding sama ini, Skype itu lebih murah ya. Biasanya harganya sih tergantung dari negara yang kamu telepon. Jadi kalau kamu mau tahu lebih detailnya, silahkan dilihat di websitenya Skype ya. Untuk travel agent luar negeri juga mau nggak mau kamu harus bisa berbahasa Inggris ya, karena di sana tidak ada komplain dalam bahasa Indonesia. Jadi benar kamu harus persiapkan diri. Kalau emang kamu nggak bisa bahasa Inggris, usahain jangan beli di travel agent luar negeri ya. Itu saran saya. Kalau misalnya kamu beli tiket di online travel Indonesia nih ya, jujur karena ini virus lagi pandemik, semua kalang kabut lah ya. Banyak negara yang lockdown, banyak negara yang membatasi orang-orang yang masuk ke negara tersebut. Otomatis komplain itu membludak. Saya beberapa kali sih untuk tahun ini saya membeli tiket rata-rata di Traveloka.
Apa yang saya jabarkan di sini, saya tidak dibayar oleh Traveloka sama sekali ya. Jadi ini hanya sharing. Kenapa saya bikin video ini? Karena saya sebagai sesama traveler ya, saya pengen berbagi pengalaman supaya teman-teman itu lebih mudah juga gitu. Mudah-mudahan jalan saya juga dimudahkan gitu sama teman-teman. Kalau untuk yang travel agent selain si Traveloka seperti tiket.com, kayaknya sih menurut yang saya baca lebih mudah ya komplainnya atau kita interaksinya, sedangkan untuk Traveloka banyak yang menjerit sebetulnya gitu ya. Langkah-langkah apa sih yang saya lakukan di sini? Sebelumnya saya mau cerita. Nggak enaknya itu kalau beli di online travel agency seperti ini. Saya biasanya kalau menghubungi online travel agent itu harus konfirmasi ke airlines-nya. Jadi karena dia pihak ketiga, dia tidak bisa mengambil keputusan. Oke? Yang nggak enaknya, kalau misalnya kamu sudah pakai tiket setengah jalan, ya, ternyata ada apa-apa di tengah jalan itu, agak sedikit wassalam kalau misalnya minta pertolongan dari travel agent ya. Karena waktu kemarin yang saya tiket Oman ini agak bermasalah. Waktu yang ke Rusia, kamu bisa lihat ceritanya di atas. Kalau kamu beli tiket di travel agent online manapun ya, kamu wajib install aplikasi dari airlines tersebut. Jadi di dalam, biasanya travel agent itu memberikan e-tiket. Oke? E-tiket ini ada kode namanya PNR. Saya lupa singkatannya personal number reference kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah. Kalau kamu mau tahu detailnya, kamu bisa Google PNR itu apa. PNR ini yang bisa kamu masukin di manage booking di website airlines. Jadi kamu bisa tahu jadwal kamu, valid atau tidak tiket kamu, itu kamu bisa cek sendiri. Wajib cek sendiri, wajib diinstal. Karena apa? Kadang perubahan ini tidak sinkron. Perubahan dari airline sendiri ini nggak selalu update ke travel agent online. Jadi kamu wajib untuk self check lah ya, demi kenyamanan kamu sendiri. Oke. Di sini kalau ada apa-apa tiket kamu nggak bisa nyalain online travel agent kamu. Kalau misalnya, kok saya nggak dikasih tahu kalau ada perubahan begini, oh, kamu nggak kuat landasan kayak gitu ya. Jadi kalau bisa, saya harap kamu sudah menginstal. Waktu kemarin itu saya pergi ke Rusia, tiket saya ini ternyata dirubah sama Oman, mundur 1 hari di tanggal 29 Maret, sedangkan visa saja itu sampai tanggal 28. Untuk di Rusia biasanya visa dikasih sesuai sama tiket yang kamu kasih, tiket yang kamu lampirkan untuk visa. Biasanya tiket itu adalah tiket valid yang sudah kamu beli atau sudah kamu bayar. Oke. Waktu itu saya melampirkan hanya sampai tanggal 28 Maret kepulangan saya. Ternyata Oman Air mundurin nih di tanggal 29. Setelah saya diskusi sama beberapa teman yang menyarankan bahwa jangan sampai kamu melewati dari batas visa untuk stay di Rusia. Lebih baik kamu majuin kalau emang jadwalnya itu tidak diadakan. Waktu itu saya belum ngeh kalau ternyata tiket saya bukan cuman dimundurin, tapi aneh. Anehnya bukan karena dimundurin. Penerbangannya, jadwal saya Rusia ke Muscat itu Oman, itu landing tuh jam 7 pagi. Tapi dari Muscat ke Jakarta itu berangkat lagi jam 2 pagi. Ini ada miss flight di sini. Ini ada nggak koneksi di sini. Ini harus segera diselesaikan. Sedangkan posisi saya sudah ada di Rusia saat itu. Saya coba kontak ke Traveloka sendiri, hanya dijawab mesin, ya, nggak ada bantuan sama sekali.
Di sini saya memutuskan bahwa beberapa perjalanan saya harus ditiadakan. Seperti tadinya mau ke Kazan, saya harus cancel dan harus harus membetulkan tiket pesawat saya pulang. Jadi karena Oman sendiri ini agak susah ya, mau telepon karena cekak ya. Jadi saya berpikir takutnya nggak diangkat juga gitu ya. Terus akhirnya mikir ya udahlah ke ofisi Oman gitu. Waktu ke ofisi Oman ternyata kita cuma diterima di resepsionis dan kita ngobrolnya tetap lewat telepon. Menurut saya sih nggak apa-apa, yang penting mereka ngebantu. Alhamdulillah sih dibantu sampai akhirnya kita memajukan jadwal pulang ya ke tanggal 25 yang bener-bener mendadak banget. Yang ceritanya kamu bisa lihat di sini, kita terakhir tuh pulang dengan Qatar dan cuma 4 orang penumpang. Dari itu saya agak kecewa, jujur aja saya kecewa nggak dibantuin dari pihak travel agent ya. Tapi saya kepikiran nih, saya masih punya 1 tiket lagi ya, yaitu dengan pesawat Singapore Airlines tujuannya Jepang untuk tanggal 15 April mendatang. Pertama, saya nggak bisa ngurusin ke airline sebetulnya ya, karena saya kan masih di karantina, self karantina sendiri di rumah selama 14 hari. Ini masih belum 14 hari, makanya saya bikin video ini. Saya sekalian update, baca-baca tentang mencari info lah ya, bagaimana si Traveloka ini memberikan pelayanan kepada customer. Banyak sekali yang kecewa, sumpah banyak kecewa. Yang email yang nggak dibales, yang teleponnya susah gitu ya. Waktu itu saya pikir karena si virus ini menyebar di segala penjuru ya, kayaknya kalau traveling lagi agak-agak saya nggak yakin ya gitu kalau untuk tahun ini gitu kan. Ngarepnya sih bisa di refund gitu, ngarepnya, karena kan kemarin saya ke Rusia itu menghabiskan banyak uang juga gitu ya. Saya mikirnya udahlah refund aja kalau emang nggak bisa gitu, maksudnya kalau emang bisa di refund saya pengen refund. Ternyata di tanggal 28 Maret saya baca kebijakan tentang pemerintah Jepang yang membatasi wisatawan masuk. Jadi seperti visa waiver, visa single, visa multiple, dan kalau nggak salah kartu APEC atau apalah ya, itu dibatalkan. Jadi semua orang Indonesia itu yang nggak punya diplomatik atau apalah ya, cuma wisatawan atau apa, itu nggak bisa masuk gitu. Jadi visanya dibatalkan. Di sini saya capture buktinya. Tapi masalahnya tiket saya ini masih confirm ya. Padahal itu tanggal 28 udah ada pernyataan seperti itu, tapi tiket saya masih confirm. Gimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Oke, stepnya ada begini. Pertama, kamu capture dulu surat edaran resmi dari pemerintah. Kamu bisa Google, bisa searching ya, bisa cari, kamu capture. Kan di aplikasi ini kita bisa klaim, kita bisa komplain, gunakan aplikasi ya. Itu bisa memilih kode manage booking refund di sini, dan ini harus dibaca ya. Nah, ini ada how can I request refund, kita klik request refund. Ini harus dibaca semuanya. Jadi setelah kamu baca semua ini ya, baca dengan baik-baik, nanti di bawah ini ada agree. Kita coba ya, continue. Kita mau semuanya refund ya. Bismillah.
select refundnya? Sebetulnya bisa di refund, tapi alasan untuk refundnya ini saya nggak dapet nih yang tentang pemberitaan COVID, terus kemudian beberapa button ya atau tombol itu di disable atau tidak bisa diklik. Yang bisa diklik refund ini adalah refund yang kamu bakalan kena potongan biaya yang sangat banyak karena berdasarkan kamu sendiri kamu pengen refund gitu. Saya berpikir bahwa ini kan bukan kesalahan saya, Jepang menutup wisatawannya ya. Saya coba ngajuin pertanyaan lewat help yang ada di aplikasi. Ketika kamu membuka tiket kamu di apps, itu ada bagian bawah, ada bagian help customer ya. Saya klik di situ, saya pilih sesuai dengan yang saya kira-kira mau bertanya seperti apa. Waktu itu saya pikir mau refund. Saya klik dan saya tulis di situ, saya mau bertanya tiket saya bisa refund nggak, karena ada masalah Jepang, negara Jepang itu tidak memperbolehkan wisatawan Indonesia masuk ke negaranya. Saya kasih capture-nya. Jujur langsung dijawab enggak. Pertama yang jawab itu kalau nggak salah setelah 2 hari ya, yang jawab mesin. Tapi saya waktu itu karena mikir, karena saya baca-baca di grup orang-orang sharing, untuk pesawat SQ Singapore Airlines ini ternyata kita bisa shortcut langsung ke airlines ya. Tapi beberapa airlines itu tidak menyarankan atau tidak mau mengambil alih ya kalau kamu beli di travel agent. Jadi kalau untuk ini untuk kasus tiket pesawat Singapore Airlines ya. Ternyata kalau kamu langsung datang ke airlines-nya, kamu bisa dibantu di sana. Problemnya saya masih belum bisa pergi karena masih self karantina. Oke, jadi setelah saya kirim pertanyaan di apps, itu dijawab mesin. Yang kedua sebetulnya dijawab sama customer care-nya, sama CS-nya ya, menyatakan bahwa tiket saya ini tidak bisa di refund gitu. Tiket saya hanya bisa di reschedule gitu kan. Saya nggak puas gitu sama jawabannya, sumpah saya nggak puas. Saya masih ngambangin aja dulu deh, sambil saya baca-baca apa yang harus saya lakukan untuk tiket saya SQ ini. Karena jujur awalnya kesimpulan saya setelah membaca, saya sepertinya akan dibantu ke airlines jika saya datang ke airlines ya. Oke. Batas waktu saya, penantian saya kalau Traveloka ini tidak membantu saya itu sampai tanggal 9 April. Karena tanggal 9 April saya sudah bisa untuk keluar. Jadi masa karantina saya sudah berakhir gitu ya. Saya bisa keluar dengan proteksi diri lah ya. Untuk tujuan saya ke Singapore Airlines office. Ternyata waktu saya komplain lewat apps itu, saya akhirnya nanya gitu ya sama si Traveloka, karena waktu itu dapat info dari beberapa temen yang berhasil negosiasi di office Singapore Airlines, mereka bisa open date. Open date itu artinya apa sih? Open date ini artinya adalah kamu bisa mengambil penerbangan kapan saja sampai tanggal yang berlaku. Oke. Tapi kamu sudah harus terakhir mikir itu di jadwal, misalnya kamu beli 18 September
tahun lalu. Ya, kamu dikasih waktu buat mikir itu sampai tanggal 15 September tahun ini. Tapi penerbangannya itu bisa sampai tanggal 31 Maret tahun depan. Itu solusi yang saya dapat dari teman-teman yang sharing di grup traveling. Oke. Ini untuk Singapore Airlines ya. Jadi untuk pesawat yang lain saya kurang paham, terima kasih, mohon maaf gitu. Ini hanya untuk pengetahuan aja deh ya. Nah, setelah itu saya coba tanya sama Traveloka, bisa nggak sih saya open date? Terus dikasih waktunya kapan sih gitu ya? Dijawab lah. Ya seperti yang teman-teman dapat di Airlines. Jadi ternyata sama. Cuman yang saya nggak suka, ini ada satu hal. Di sini menyebutkan bahwa kamu memang mendapatkan free 1 kali ganti gratis. Tapi jika ada selisih harga tiket atau pajak akan dibebankan ke kamu. Jadi maskapai akan membebankan hal tersebut ke customer. Waduh, SQ kan mahal-mahal ya, gantinya kan juga aduh kayaknya males banget nih, kayaknya lumayan nih gitu kalau misalnya saya harus nambah selisih gitu kan. Setelah dapat jawaban seperti ini, saya sebetulnya masih urung ya, masih dalam artian masih pending, mendingan ke Airlines apa lewat Traveloka. Antara dua ini saya bingung tuh gitu kan. Kemudian kemarin itu baru dikasih tahu kalau jadwal saya diganti sama Singapore Airlines. Padahal sebelumnya saya udah tahu nih Singapore Airlines ganti jadwal saya gitu kan. Dan saya sempat ngomong balik gitu ya, waktu saya dibilangin saya nggak punya kebijakan untuk refund, saya hanya punya kebijakan untuk ganti jadwal. Tapi karena saya mengerti aplikasi kemarin ditawarin kalau emang kamu mau refund berdasarkan apa, berdasarkan COVID, berdasarkan airlines siap pindah jadwal dan bla 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 gitu ya, saya bilang harusnya saya dapat dong kebijakan bahwa airlines ini memindahkan jadwal saya gitu kan. Saya nggak mau gitu, tapi itu tidak dijawab sama si Traveloka sendiri. Kebetulan sih kalau saya mengambil kesimpulan tersendiri bahwa Singapore Airlines ini tidak memungkinkan kalau kamu minta refund. Jadi dia hanya memberlakukan ke kamu untuk kelas yang promo ya. Untuk kelas yang promo itu hanya kamu dikasih reschedule. Oke. Pertanyaannya, gimana sih supaya reschedule ini nggak bayar? Saya males banget bayar. Nggak punya duit bayar gitu kan. Terus kemarin itu saya dapat email dua hal. Jadi tiket saya di cancel, bukan di cancel, diganti jadwalnya, mundur 1 hari. Kemudian ada pemberitahuan tentang visa negara Jepang yang seperti yang saya bilang tuh tadi yang di awal, bahwa per tanggal 28 semua visa itu dibatalkan. Visa waiver, visa multiple, single dan macam-macam itu semua dibatalkan oleh pemerintah Jepang. Ya. Di sini di email ini lebih terarah kasih taunya bahwa saya boleh mengganti jadwal saya 1 kali dan tidak dikenakan biaya apapun dengan catatan rute yang sama dan kelas yang sama. Oke, kepikiran saya kalau misalnya saya bisa dapat penerbangan sampai tahun depan, lebih baik saya ngambil penerbangannya yang tahun depan
Kenapa? Saya kurang yakin buat tahun ini, di samping duitnya juga belum ada. Jadi saya mikir-mikir, udahlah tahun depan aja. Tapi saya nggak mau ngambil keputusan nanti-nanti gitu. Kenapa? Karena saya kan berdiskusi sama teman saya yang sama-sama tiketnya Singapore Airlines juga. Kebetulan saya sama-sama ngambilnya sama, cuman jadwalnya agak beda dikit. Di sini saya selalu komunikasi sama teman saya. Teman saya juga dikasih optionalnya sama ya. Dia dikasih open date, terus kalau mau jadwal bulan Maret sampai bulan Maret tahun depan sama. Dan dia mau ganti ke November gitu. Tapi dia cari tuh jadwal sendiri, cari yang harganya paling murah menurut dia, paling murah di aplikasi lah ya. Dan kepikirannya kalau paling murah kan mungkin aja kelasnya sama ya gitu kan. Ternyata itu tetap bayar seharga 2,4 juta untuk 2 orang sih. Jadi satu orang bayar 1,2. Kan males ya. Saya kepikiran kalau emang saya mengiyakan reschedule, saya wajib sudah harus ambil jadwalnya. Jangan saya mulur-mulur, jangan saya ntar aja deh, mikir-mikir dulu kira-kira COVID-nya kapan selesainya gitu kan. Udahlah, mending langsung ngambil aja tahun depan gitu. Saya waktu itu ngobrol dengan teman yang lain juga yang sama-sama ke Jepang juga, sebaiknya kapan sih kalau tahun depan gitu kan. Kemudian teman ngasih kalau mau mending di akhir Februari sekitar tanggal 20-an. Saya langsung bilang sama Traveloka jam 9 malam waktu itu ya, saya bilang gini, bisa nggak saya dikasih jadwal ke Jepang di atas tanggal 20-an? Saya mau 10 hari berada di Jepang dan saya tidak mau menambah biaya apapun, baik selisih teks ataupun selisih harga ya. Saya mau dicarikan kelas yang sama. Jadi terserah mau tanggal berapa aja, mau jam berapa aja ya, ada nggak? Ternyata dibalas loh, jam 4 pagi dia ngasih ke saya tanggal 20 Februari sampai tanggal 2 Maret, penerbangannya jam sekian gitu ya. Terus kalau emang saya setuju, akan langsung diganti jadwalnya. Dan itu hanya dikasih waktu mikir sampai jam 7 pagi. Ya kejar-kejaran waktu lah ya. Jadi menurut saya, kalau emang kamu mau reschedule, pastikan kamu sudah punya gambaran kapan ya. Dan minta deh sama dia cariin kelasnya. Emang kamu bisa tahu kamu kelas yang mana? Enggak juga kan, nggak bisa kan. Pasti sistem dia pasti bisa cari tahu kok kelas mana yang sesuai sama tiket kamu. Jangan lupa kamu tetap harus install ya aplikasi dari Airlines ya, masukin PNR-nya ke apps kamu supaya kamu tahu jadwal baru, karena jadwal baru ini tidak diganti di apps Traveloka, tapi manual gantinya. Jadi untuk update kalau misalnya ada perubahan jadwal segala macem, sebaiknya kamu lihat manual, lihat sendiri. Sering-sering lah cek tiket pesawat kamu di appsnya Airlines ya. Itu pesan saya. Nah, sekian ya, mudah-mudahan ini berguna buat kamu dan buat kalau ada temen yang kira-kira butuh info ini, silahkan di-share. Kalau kamu punya bukan unek-unek, saya juga nggak bisa bantuin ya, punya pengalaman yang beda, boleh deh di-share di sini. Atau punya pengalaman dengan airlines lain gitu ya, boleh di-share di sini. Siapa tahu mungkin info kamu tuh berguna buat teman kamu ya. Yang saya tahu kalau misalnya tiket kamu bisa di-refund, itu tiketnya lama banget, nunggunya 90 hari.
Jadi kalau emang kamu memang memutuskan untuk refund, dapat refund dari airlines, silakan urek-urek kalender kamu, ditandain supaya kamu nggak lupa, karena pasti duitnya lumayan. Oke, sekian info travel kali ini. Jangan lupa di subscribe dan di like, comment, dan share. Bye.